pemirsa catatan Olga katanya Bapak nggak mau ke dokter. Iya. Ke dokter mau kagak? Duitnya nggak ada nggak. Kalau ngomongin duit sama saya tenang aja. Orang kaya Pak. Bapak ke dokter bilang nggak ada duit, tapi rambutnya ke salon tuh. Udah tua sononya. Udah tua. Seneng nggak Olga dateng? Seneng. Iya, kalau Bapak seneng biasanya insya Allah penyakit itu jauh Pak. Iya kan? Iya kan? Penyakit itu kan datang karena mungkin banyak pikiran, stres. Ya kan? Kalau hati kita bahagia, ya insya Allah kita akan dapat bahagia. Ya. Saya mau tanya sama Bapak, apa yang membuat Bapak amat kebutuhannya Bapak kurang? Ya, insya Allah saya bisa bantu secukupnya yang saya mampu ya Pak. Tapi saya boleh masuk ke dalam nggak, mau lihat rumahnya? Boleh, silakan aja. Boleh ya Pak ya? Dalam, Pak, ya? Ya, Silakan. bener Pak, di dalam rumah ada kolam renang. Ya, ya, Kita masuk Pak ya? Ya, Nggak apa-apa, Pak. ya. Iya, iya. Boleh masuk ya Pak ya? Boleh. Ya. Temenin Bapak di sini, ya. Temenin nih. Iya. Ada ongkosnya nggak nih? Pakai minta ongkos sama gue, emang lu naik angkot minta ongkos sama gue? Ya. Yaudah, hati-hati nggak? Kalau jatuh bilang ya. Deket sini, pakai hati-hati lu. Ah. Gue pergi ke mana aja pakai disuruh bilang hati-hati. Emang lu bini gue? Lo kan bininya si Pitu. Maaf ya Bu. Iya. Ibu masih bisa jalan Bu? Bisa. Mau Bisa ke ke dalam. dalam. Apa nih saya ke dalam? Cobaan ini hilang semua milik kita, petik hikmah dari segala yang terjadi. Tuhan, Bapak udah duduk di situ aja, jangan kemana-mana, ya. Ntar Bapak ditaksir anak perawat. Penderitaan ini, Tuhan beri kami kekuatan. Ya, gini Nak Olga. Ini tempat Ibu tinggal selama ini. Iya. Sedih banget Bu. Ya, habis bagaimana? Hidup merantau di dunia. Nunggu ada umur gitu. Kalau umur udah Allah mengundangkan ya silakan. Saya begitu, jangan diseksa. Allah tidak akan pernah menyiksa umatnya. Kata ini Allah itu penyayang, cuma manusianya harus banyak bersabar, banyak berdoa. Anggap ini semua ujian dari Allah, ya. Setiap manusia pasti dikasih ujian, dikasih cobaan. amin. Mungkin ibu adalah orang yang sangat kuat dikasih ujian sama Allah, ya. Saya menderita begini udah berapa tahun, Olga. Yang terima saya. Udah ada kali 10 tahun saya dibawa ngebon di pinggir kali, saya hujan, angin, saya nerima. Sampai ada ngasih tempat begini, alhamdulillah saya. Kalau ibu makan dari orang-orang tetangga, Iya suka dibagi gitu. Ntar tadi juga dikirim nasi, sayur asem, menggoreng oncom. Ya alhamdulillah segitu juga saya sekata. Ya Allah, saya bilang kapan aku bisa hidup bahagia. Nah udah tua, saya Olga, saya ini. Tinggalkan segala yang dipunya di atas dunia, hanyalah dirimu, hanyalah amalmu, hanyalah sepimu menemani kesunyian di alam kuburmu. Puluhan tahun saya kasihan sama bapak. Kalau aku mau tinggal kabur, nggak tega. Saya bilang aku kabur kemana? Paling aku kolong jembatan. Saya bilang enggak, jangan ditinggal aku ya. Ya kata. jangan dong Bu. Enggak, saya juga Kasihan dong kalau kasihan. Bapak ditinggal. Iya. Bapak lagi sakit. Makanya saya kata saya hidup semati, aku bareng-bareng deh Pak. Nerimain, saya bilang
duit kalau ada misalnya mau ke dokter, ya nggak punya duit katanya makan aja, makanya maunya apa pecel lele yang enak-enak aja. Gitu. Apa yang bikin ibu sedih, Bu? Sedihnya saya datengin Naoga sampai ya Allah, saya bilang senangnya gede gunung masih gede hatiku. Saya bilang mana Oga datang ke sini. Saya bilang sanak saudaraku nggak ada. Saya bilang Naoga datang. Sampai aku junjung tangan 10 sama Naoga. Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Boleh saya lihat ke belakang sebentar, Bu? Pemirsa catatan Olga, ibu bilang sama saya, dia kata sedang gede hati didatengin sama saya. Saya sedih karena sedih bahagia. Ternyata dengan kedatangan saya dan tim catatan Olga memberikan nilai yang positif buat pemirsa juga mungkin di rumah. Inilah hidup saya yang selalu ingin memberikan kebahagiaan buat orang lain. Pemirsa catatan Olga bisa bayangin, ibu sama bapak yang hidupnya dengan penuh dengan kesakitan, dalam arti tidak bisa berjalan dan tidak bisa bekerja, tapi dia tetap semangat untuk hidup. Setiap manusia pasti pernah punya putus asa. Tapi saya akan berikan semangat kepada ibu dan bapak bahwa hidup harus dijalanin. Ya. Diriku dari yang menjahati, menzolimiku. Ya Allah, Kaulah Maha Segala, Engkaulah pelindung. Pemirsa catatan Olga mungkin tadi sempat mendengar bahwa ibu bilang makan dari tetangga, tapi sebenarnya mungkin dari ibu nggak kepingin seperti itu, tapi ini karena keadaan yang membuat ibu seperti ini. Mudah-mudahan tim catatan Olga datang kemari, ibu bisa senang seperti hati saya senang bahagia kesedihan. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah.